Amin ya rabbal alamin. Man ahabba an yadhkurahun nasu wa yasnau alaihi bi syai'in minal kamal wa huwa ya'lamu min nafsihi khilafahu wa kariha an yadhummuhu bi amrin ya'lamu min nafsihi intiwa'ahu alaihi hatta yasira yafrahu wa yamilu ila man yamdahuhu bidzalika wa yunaffiru wa yanfiru wa yakrahu man yazummuhu faqad azamat hamaqatuhu wa tammat ghabawatuh. Allah. Barang siapa yang suka disebut-sebut orang, ya. Barang siapa yang suka senang gitu, an yadhkurahun nasu, disebut-sebut orang, kemudian dipuji oleh mereka, ya, mereka memujinya, artinya senang dipuji dengan sesuatu dari sifat-sifat yang sempurna. Dia soleh, dia makrifat, dia ahli suhud, ya, kalau dalam tasawuf dia suka disebut-sebut. Sedangkan dia tahu, ya, pada dirinya adalah sebaliknya. Dia tahu sebaliknya pada dirinya. Apa yang disebut-sebut orang, apa yang dipuji-puji orang, sebetulnya dia tidak ada, tidak punya. Sebaliknya yang dia tahu bahwa orang memuji sifat-sifat yang dia tidak ada sifat itu. Dan bukan hanya suka dipuji dengan sifat-sifat yang dia tidak ada, yang dia tahu bahwa dia justru sebaliknya, ya. Bukan hanya itu, dan dia juga tidak suka dicaci, ya. Tidak suka an yazummuhu, tidak suka mereka mencacinya, mencaci dengan perkara yang dia tahu, ya, ya'lamu min nafsihi, dia tahu pada dirinya, intiwa'ahu, tersimpan, ya, sifat perkara itu. Justru orang mencaci itu ada sifat itu, dan dia tidak suka dicaci. Dan tidak cukup begitu, bahkan dia, ya, menjadi gembira dan condong kepada orang yang memujinya. Yang memuji dia berarti kawan, ya. Yang menyebut-nyebut dia, yang sering nyebut-nyebut namanya, berarti ini adalah golongan saya. Yang mengkritik, yang memuji, ini musuh saya. Condong kepada orang yang memujinya, dan menjauh serta tidak suka kepada orang yang mencacinya. Faqad azamat hamaqatuhu, maka betul-betul dia itu sangat, azamat itu, ya, besar, agung. Hamaqahnya, kedunguannya, maka betul-betul dia sangat dungu. Kenapa sangat dungu? Karena dia meninggalkan keyakinannya, kan? Begini yang perlu kita pahami, bahwa orang menilai baik kepada orang lain itu sangka. Yang namanya sangka kagak tahu, nyangka. Biar katanya, wah saya mah yakin dia orang saleh, tetap statusnya tuh sangka. Ya, karena yang tahu seseorang adalah dirinya sendiri. Kalau orang dengan dirinya sendiri itu yakin, ya, saya penipu itu yakin, ya, saya penghasut itu yakin, ya, saya penggibah itu yakin, kita tahu, ya. Saya suka ngomongin orang,
ya itu kepada diri sendiri tuh dia yakin. Saya suka nilap duit orang, itu yakin itu. Tapi kalau orang lain nyangka, wah dia soleh, dia jujur, dia amanah, itu sangka orang lain mah. Nah, kenapa kita meninggalkan keyakinan kita demi apa? Demi sesuatu yang kazib. Kazib itu sesuatu yang tidak benar, yang dipuji-puji oleh orang lain. Ya. Banyak orang dipuji-puji, akhirnya dia malah tertuntut oleh pujian orang untuk ya, bersikap di depan orang, akhirnya ibadah untuk orang, akhirnya dia berbuat baik untuk orang. Ya. Dulu Al-Imam Abu Hanifatun Nu'man pernah satu malam diketahui oleh salah seorang Imam Abu Hanifah sholat subuh nggak wudhu lagi. Ya. Berarti dia tidak tidur. Wudhu subuhnya masih pakai wudhu isya. Akhirnya apa? Tersebar berita itu kemana-mana. Begitu tersebar, ya tanpa diketahui oleh beliau. Satu ketika beliau ke pasar, orang ya menyebut-nyebut beliau sampai terdengar di telinganya. Itu Imam Nu'man, kan Abu Hanifatin Nu'man. Itu Imam Nu'man yang wudhu subuhnya yang sholat subuhnya adalah pakai wudhu isya. Padahal nggak pernah. Pulang-pulang dia nangis, ya Allah ampunkan saya karena prasangka baik orang kepada saya. Itu. Akhirnya apa? Dia merasa berdosa, telah memberi kesan kepada orang bahwa dia baik. Ya, kita emang dikesan-kesanin supaya baik, ya. Dan nggak merasa berdosa, merasa ya, mulia. Ya. Dia merasa berdosa karena telah memberi kesan bahwa dia mulia. Akhirnya dia hukum dirinya agar Allah tidak mempertanyakan ya, dosa itu, maka mulai malam itu terhitung sehingga 15 tahun dia betul-betul pakai wudhu, sholat subuh pakai wudhu isya sebagai tobat dia. Kita mah dikenal, wah dia mah subuhnya pakai sholat isya tetap ngebungkel ya. Bagian orang lain ya, muji-muji juga, dan dia nggak merasa berdosa. Bahkan kalau ada orang yang nggak muji sifat-sifat yang dia yakin sifat itu nggak ada, yang orang udah pada muji, ada yang nggak muji, itu musuhnya. Ya, wah kagak muji berarti musuh saya, gitu. Padahal secara sunnatullah ya, nggak ada orang yang muji ya di zamannya, itu nggak ada. Arti nggak ada itu nggak banyak. Karena al-mu'asaratu hijabun. Apa mu'asarah itu? Hidup semasa ya, itu hijab. Makanya orang banyak muji itu kalau udah mati. Udah mati baru dipuji-puji. Lagi hidup diomongin mulu. Pas udah mati, oh ternyata dia ya, soleh, ternyata dia ternyata gitu. Bahkan ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu-satunya ulama yang dipuji oleh orang sezamannya. Ya, hampir semua orang memuji dia, orang sezamannya. Dan hanya satu orang yang nggak muji, tapi nggak nyaci.
Zaman Syekh Abdul Qadir semua orang tuh memuji dia di zamannya. Hanya satu orang yang tidak memuji. Ya. Bukan mencaci, tidak muji. Sedangkan sejarah para ulama, orang-orang yang zamannya mencaci, seperti misalnya zaman Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Muslim, ya, Imam Abu Hanifah di zamannya. Hatta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan pernah kekemplang palanya dengan palang pintu tuh, gara-gara dia menulis buku. Kan dia murid Imam Malik. Setelah Imam Malik tidak ada, dia merasa punya ijtihad sendiri, maka dia mulai berbeda pendapat masalah-masalah fikih dengan gurunya. Lalu dia bukukan. Ya, dia hitung ada 40 pendapat yang berbeda dengan Imam Malik. Ijtihad itu kan satu kekayaan, ya. Satu kekayaan untuk apa, khazanah, ya, ilmu fikih, ya, sehingga mempunyai kekayaan berbagai solusi dalam fikih. Nah, di zaman Imam itu menyadari bahwa dia punya pandangan baru, ya, dengan kasus baru dan solusi yang baru, dia mendapatkan dalil yang baru misalnya, artinya melihat bahwa ada dalil, ya, tertentu untuk kasus baru dan semuanya ternyata berbeda dengan sebelumnya, itu akan menjadi kekayaan. Jadi dia menulis 40 perbedaan Syafi'i dan Maliki. Itu bukan dipuji, dicaci maki dengan murid-murid yang seliting dia di zaman Imam Malik. Bahkan bukan hanya itu, dibakar bukunya, sehingga bukunya kan gak terbit tuh, ya, itu hanya disebut dalam karangan-karangan, ya, orang di sejamannya, ya. Bukan hanya dibakar, disamperin rumahnya, digebukin palanya sama palang pintu sama kayu Imam Syafi'i. Karena di zaman sudah 200 sekian itu sudah mulai fanatik mazhab itu mulai muncul, benihnya di situ, karena ada faktor politik, ya. Syekh Abdul Qadir punya cerita bahwa beliau tidak ada yang mencaci di zamannya, ya, semuanya memuji. Hanya satu orang yang tidak memuji, bernama Ibnul Jauzi, ya. Hanya beliau yang tidak memuji. Padahal jarak umurnya 30 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia di bawah, lebih muda 30 tahun. Itu. Rupanya itu tokoh, salah satu tokoh ulama yang tidak punya hubung kait kepada orang sufi. Karena sepanjang abad ulama itu mesti punya hubungan dengan orang sufi. Kalau tidak jadi muridnya, maka jadi ikhwannya. Kalau tidak jadi ikhwannya, maka dia orang yang mutabarikin kepada, ya, atau orang yang datang untuk meminta nasihat saja, dengan mesti ada. Ya, karena orang ulama dulu itu mutapannin, semua bidang dia menguasai. Dan tasawuf serta tokohnya tidak ditinggalkan, tidak mungkin, ya. Dulu orang 4 mazhab itu menguasai, kemudian dia memilih, ya, sebagai jalan pikiran dia, ya, mazhab apa, ya. Jangan dikira ulama fikih itu dulu seperti misalnya Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tokoh-tokoh mazhab Syafi'i tidak ngerti mazhab Hanafi. Kalau dia tidak ngerti mazhab lain, dia tidak memilih salah satu mazhab. Karena mengerti maka dia memilih. Termasuk Imam Ibn Arabi, dia menguasai 4 mazhab, bahkan dia memilih mazhab yang kelima, ya. Dia memilih mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Dia mazhab Az-Zahiri, ya.
Ibnu Hazm Al-Zahiri, seorang imam madhab yang bukunya habis dibakar karena menentang 4 mazhab oleh pemerintah, dipitnah. Nah ini mesti ada faktor politik ya. Jika ulama-ulama bandel itu mesti udah ya kena status politik gitu, dibakar dan menangis ya. Padahal masih muda sekali Ibnu Hazm itu. Dia seorang mazhab yang selalu ukhalifu, ana ukhalifu Syafi'i, ana ukhalifu Hanafi, ana ukhalifu Maliki dalam bukunya itu, dan dibakar. Lalu ada tokoh ulama Hanafi, ulama tua tuh ya. Dia mendatangi di Andalus ya. Aku tinggalkan madrasahku, aku berkhidmat kepadamu untuk menuliskan. Kan orang dulu ada juru tulisnya ya. Ada juru tulisnya, penulis itu ya. Dia hanya berpikir lalu mendiktenya, dan orang yang menulisnya itu seorang ulama mazhab Hanafi yang sudah punya madrasah, meninggalkan madrasahnya, menolong sahabatnya yang bermazhab Zahiri yang menawarkan diri untuk menjadi penulis, padahal tuaan itu. Jadi setiap imam Ibnu Hazm itu mau mendiktekan sesuatu yang dia masih ingat, nah ketika dia menulis dia tersenyum gitu. Maka Imam Ibnu Hazm bertanya, wa ma bika ya imam, katanya, ana ukhalifu, saya berbeda nih dengan pendapat ente nih gitu. Bagaimana menurut Imam Hanafi, bla 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 ya. Nah dia ucapkan begitu, barangkali dia berubah. Ternyata Imam Ibnu Hazm tidak lah ya, hadza sahih, tetapi saya melihat wa ana ara itu, bahwa dalam perkara ini adalah begini begini begini, ditulis, dan dia berbeda pendapat ya. Sekarang kalau udah berbeda pendapat, wah, jangankan jauh-jauh, berbeda pendapat pilihan presiden saja itu udah ya, bisa bercerai tuh sama bini, sama saudara. Udah jelek banget, udah agamanya buruk sudah. Nah itulah sesama buruk saling mendahului itu ya. Nah ini salah satu bahwa bagian agama dari batinnya itu yang tidak ada. Semua agama hanya ada dalam permukaan zahir itu. Nah maka hikmah orang sufi mengatakan bahwa jika orang tidak memuji itu adalah musuhnya, yang memuji itu adalah kawannya, faqad azamat hamaqatuhu, maka sungguh sangat-sangat dungu, ahmakan dungu ya. Dia lebih suka hidup di dalam agama ini ya, kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya ya. Ya sama, ada orang yang disebut wah orang kaya, padahal mah duitnya kagak seberapa. Kalau dia sebut orang kaya udah teradang kayak orang kaya ya. Padahal mobilnya boleh minjem ya. Nah sama seperti itu kan, blow on itu ya. Utang sono utang sini supaya kelihatan kaya, kan ada dalam kehidupan materialistik seperti itu. Nafsu ya dimanapun tetap sama sifatnya ya, mau di fiddin ya, atau fid dunya gitu ya. Wa tammat ghabawatuhu, dan tamat itu sudah clear lah gitu, sudah clear ghabawatuhu
Yang ghadawatuh ini kalau kita artiin ke bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Kalau diartiin ke bahasa Bekasi ada. Ya. Dan clear blow on-nya begitu. Ghabawah, ghabi. Kalau saya rasakan zauk orang Arab, kalau udah dia ngomong ghabi itu blow on kalau kata kita itu. Ya. Orang kan kalau kagak tahu goblok, itu kan ente jahil, kagak tahu gitu kan, akan tahu. Ini mah kalau tahu dia nggak punya tapi belaga punya, apa namanya itu? Lah nggak mungkin, jahal nggak pas. Kalau jahala itu lawannya alima, gitu. Nah ini ghabi, orang. Artinya dalam pergaulan orang Arab, saya sering mencari zauk dia dalam penggunaan kata. Ya. Bahkan saya suka tuh dengerin anak saya kalau lagi berantem sesama dia. Anak saya kan zauknya udah Arab betul, karena lahir sekolah besar semua di situ dia. Ya. Kalau berantem pakai Arab, tapi kalau ngomong ceger gitu. Kalau berantem ngatain, kalau nggak pakai Arab kayaknya nggak medok gitu, nggak. Gitu. Itu saya suka tanya, dalam mana ghabi kata saya dengan safih. Ya. Kalau sapih itu lebih tinggi, jadi sapih, ghabi, gitu. Sapih, ahmak, ghabi, baru jahil. Ya. Yang paling tinggi pangkatnya itu safih. Makanya orang kafir Quraisy ngatain sahabat Nabi sufaha, safih. Kalau kata kita mas safih, lu kayak bocah itu gitu, itu safih. Itu udah gede nggak bisa ngapa-ngapain. Apa namanya udah blow on, goblok, tolol kan safih itu. Ya. Nah ini sifat-sifat orang yang yang suka dipuji, tidak suka dicela. Itu ya, bukan hanya isi otaknya itu kurang ilmu, tapi juga kurang nur. Ya. Orang yang tidak pandai mengambil hikmah. Orang kalau pandai aja mengambil ini hikmahnya apa, ini hikmahnya apa, ya itu bisa ngoreksi diri. Tapi kalau sudah hubbul azamah, haus akan mendapatkan pengagungan. Saya sering terngiang-ngiang di kuping saya itu, ya, Syekhuna kalau ngomong ya ahmak katanya, la tata'allaq bid said nafus katanya. Dia menyebut nafsu itu ya, sit nafus. Sit itu sit itu kan saidati. Nafus itu nufus, dia menggunakan lahjah Syam. La tata'allaq bid sit nafus katanya. Kamu jangan bergantung dengan saidah nafsu. Jadi nafsu itu disebut saidah. Ya, karena nafsu kan muannas. Jadi saidah nafsu. Begitu. Yang tuhibbul azama, yang suka akan dipandang besar. Wa qalu, dan ya, wa qulta, dan engkau berkata bajiluni azimuni, ya, agungkan saya, hormati saya. Wa ana taisun kabir katanya. Saya kebodungkul kan istilahnya begitu. Kan kalau orang pengen dianggap gede, lah kebo kan gede. Cuman kebo kan lambang bodoh. Ya, artinya gedein saya, besarin saya, tahu nggak saya kebodungkul. Itu kayak masuk ke bawah ambang sadar saya. Ya, nasihat itu. Ya, kalau ada rasa punya kesempatan untuk muncul, terus Allah, ana taisun kabir, saya kebodungkul gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi kontrol nasihat dari guru ya. Gitu. Nah, karena yang tahu kan kita sendiri, orang kagak tahu.
Makanya di hikmah sebelumnya juga Imam Al-Haddad mengatakan, hati-hati jika ada orang yang memujimu ya, dengan sifat-sifat yang kamu nggak ada, kamu tahu itu sifat itu nggak ada, hati-hati itu. Ya orang kalau nggak lupa, orang nggak bawa Allah itu lupa. Ya, kan nggak ada yang nggak Allah. Kalau kamu dipuji dengan sifat-sifat yang kamu tidak ada, nanti ada orang mencaci dengan sifat-sifat buruk yang juga nggak ada pada kamu. Ya, karena orang sekarang itu orang yang ya, menolak, ya, bukan hanya tidak mengakui, bahkan mendustakan mendustakan prestasi orang. Itu. Itu sebab tidak mampu untuk menghadapi perselisihan perbedaan. Ya.